Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalvina Srasani dari kelas 9E absen 6. Di sini saya akan menceritakan tentang persahabatan Maya dan Adi. Di sebuah desa kecil tinggallah dua orang sahabat yang bernama Maya dan Adi. Mereka adalah teman sejati sejak kecil. Mereka bersama-sama dalam suka maupun duka. Persahabatan mereka sangat istimewa hingga pada suatu hari mereka mendapatkan konflik kecil tentang perbedaan pendapat tentang liburan musim panas. Maya yang hendak pergi ke pantai, sedangkan Adi yang ingin pergi berkemah di hutan. Namun mereka kesal satu sama lain. Lalu pada malam itu mereka bertengkar dengan pikirannya sendiri dan tidur dengan hati yang terluka. Namun keesokan harinya mereka lebih mementingkan persahabatan mereka dibandingkan konflik kecil itu. Hingga mereka pun bertemu satu sama lain. Lalu mereka memutuskan untuk pergi berkemah di pantai. Lalu mereka pun meminta maaf pada saat di pantai itu. Mereka lebih menghargai pertemanan ketimbang konflik kecil ini. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu persahabatan teman sejati akan selalu bersama walaupun terjadi konflik kecil. Lalu kita harus menghargai perbedaan pendapat satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Kenelio dari kelas 9E absen 9. Saya akan menceritakan yang berjudul Setiap Orang Punya Cerita Dalam Hidup. Seorang anak laki-laki berusia 20 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat perempuan di belakang." Ayah tersenyum dan pasangan motor yang duduk di dekatnya melihat perilaku kekanak-kanakan berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba dan dia berseru lagi, "Ayah, lihat awan berlari bersama kita." Pasangan itu tidak bisa menahan diri dan berkata kepada laki tua itu, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Pesan moral dari cerita ini adalah setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing, sehingga jangan menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Makti dari kelas 9 absen 15. Saya akan menceritakan seorang Ali yang mengejar impiannya. Jadi, ada anak yang bernama Ali. Ali suka sekali bermain sepak bola dan impian serta cita-cita terbesarnya adalah bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat. Tetapi saat pertama kali bermain sepak bola dan mencobanya, Ali seringkali terjatuh dan tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Tentu saja, Ali bisa merasa sedih dan berputus asa. Tetapi Ali tidak melakukannya. Dia terus berusaha untuk bermain sepak bola tanpa menyerah, karena dia tahu jika dia ingin menggapai impiannya, dia harus bekerja keras. Berkat kerja keras dan usahanya, Ali mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung di tim sekolahnya. Tidak dari situ, Ali terus bekerja keras dan terus berusaha tanpa lelah, tanpa letih, dan tidak pernah menyerah. Dari hasil kerja kerasnya, Ali pun bisa menjadi salah satu tim terbaik di sekolahnya dan bisa menggapai impiannya. Dari cerita Ali mengajarkan kita bahwa usaha dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila Rizky Putri Cahyono dari absen 16. Saya dari kelas 9E. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Riko, anak yang bertanggung jawab. Nah, Riko ini adalah anak yang sangat bertanggung jawab. Setiap hari dia selalu membantu orang tuanya untuk mengerjakan tugas-tugas
mengurus rumah. Dan Riko selalu merawat tanamannya dengan penuh dedikasi. Suatu hari, Riko pergi main ke hutan di belakang rumahnya. Ketika ia bermain, ia bertemu dengan seekor burung kecil yang sedang terluka. Karena Riko merasa kasihan dan iba, Riko membawa burung itu pulang untuk dirawatnya. Nah, sesampai di rumah, Riko merawat burung itu dengan penuh kasih sayang. Riko memberinya makan, minum, pokoknya dirawat dengan baik. Setelah beberapa minggu kemudian, dirasa bahwa burung itu sudah sehat. Riko membebaskan kembali burung itu. Riko merasa bahagia karena burung itu kembali mendapatkan kebebasannya untuk terbang bebas. Dari kisah ini, Riko mengajarkan bahwa kegiatan tanggung jawab merupakan tindakan yang sangat keren dan hebat. Riko juga menginspirasi kita untuk peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang membutuhkan kita, dan juga tanggung jawab atau peduli terhadap lingkungan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Isa, kelas 19 dari kelas 9E. Jadi saya akan bercerita mengenai anak tukang becak di Indonesia yang berhasil sukses. Kisah ini viral pada tahun 2014. Ryan adalah anak dari Mugiono, tukang becak yang pendapatannya sangat pas-pasan. Foto Ryan yang diantar oleh sang ayah menggunakan becak menuju tempat wisudanya membuat banyak hati orang tersentuh. Meskipun keluarganya memiliki ekonomi yang kurang, Ryan tidak pernah patah semangat untuk meraih mimpinya mengubah nasib keluarganya. Dengan usaha, Ryan berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi yang memungkinkannya melanjutkan pendidikan tinggi. Dia kuliah di Universitas Negeri Semarang jurusan pendidikan akuntansi dan lulus dengan IPK hampir sempurna.